Tiba di suatu malam, 3 hari setelah meninggalnya Sunarto. Aktivitas di desa tersebut masih terlihat normal. Warga yang tidak percaya akan kabar mengenai Marwo tentu tidak terlalu cemas dan memikirkan hal tersebut. Apa yang mereka yakini terkait meninggalnya Sunarto tidak lain adalah ulah dari binatang buas. Sedang warga yang mengungsi ke pondok tua itu, melakukan aktivitasnya seperti biasa di siang hari, namun ketika tiba di malam hari mereka akan berduyun-duyung ke pondok untuk mengamankan diri. Pak Kiai Umar selalu kiai desa tersebut mengambil sikap netral. Pak Kiai tetap tinggal di rumahnya, namun jika malam sesekali menjenguk warga di pondok. Malam ini semua warga di pondok harap ingat pesan Mbah Tejo dukun itu. Jaga baik-baik keluarga kalian masing-masing, dan jangan gegabah, ujar Pak Kadus yang malam itu juga berkunjung ke pondok. Pak Kadus percaya dengan kabar soal Marwo. Namun Pak Kadus tetap memilih tinggal di rumah. Pak Kadus, sebaiknya Pak Kadus cepat pulang, ini sudah malam, rumah Pak Kadus agak jauh kan, ujar Pak Kiai Umar. Baik Pak Kiai, saya pamit dulu, nitip warga. Ya Pak Kiai, kata Pak Kadus. Iya Pak Kadus, hati-hati di jalannya ya. Semoga tidak terjadi apa-apa di jalan, pesan Pak Kiai. Assalamualaikum, salam. Pak Kadus beranjak pergi meninggalkan pondok itu. Semua warga silahkan masuk ke ruangan masing-masing, ini sudah mau pukul 12 malam, semoga tidak terjadi apapun malam ini, saya pamit dulu ya. Assalamualaikum, kata Pak Kiai dan langsung pamit untuk kembali ke rumahnya. Segera semua warga masuk ke ruang masing-masing. Tepat pukul 12 malam, suasana di sekitar pondok terlihat sepi dan mencekam. Ketakutan terlihat di semua warga di pondok. Seorang ayah terus memeluk istri dan anaknya, begitupun yang lainnya. Meski mereka belum menjumpai Marwo ini, namun mereka sangat yakin bahwa sosok itu memang ada. Tidak ada warga yang bisa tidur, kecuali beberapa anak-anak yang sudah terlelap pulas di pelukan orang tuanya. Suara teriakan tiba-tiba terdengar di lantai bawah. Suara seorang wanita. Sontak warga lain terkejut ketakutan. Keributan dimulai dari beberapa tangisan anak kecil yang saling bersautan. Warga menutup rapat bahkan mengunci pintu ruangan masing-masing. Bu, terdengar suara pria yang memanggil. Pak tolong, teriak ibu tersebut. Benar saja, tepat di hadapannya di jendela yang terbuka ada sosok Marwo yang mengintip. Mata besarnya yang berwarna merah darah mengintai di ruangan dalam. Buk, diam Buk, jangan bersuara. Pak takut Pak, kata ibu disambut isakan tangis. Marwo terus mencoba masuk dengan mendobrak jendela ruangan itu. Hingga sampai akhirnya Marwo berhasil masuk. Ada 15 warga di dalam. Hanya Lastri yang terlihat panik tak terkendali dan berteriak. Seketika mulut dan gigi Marwo melahap wajah Lastri. Suaminya Pak Adi mencoba menarik rambut Marwo dari belakang. Namun sekuat apa Pak Adi mencoba, Marwo tak tergerak sedikitpun. Wajah Lastri terus dimakannya sampai bersimpah darah, beberapa daging mulai terkelupas dan tercecer di lantai. Warga yang berada di satu ruangan hanya menatap kejadian itu dengan mata terbelalak, tidak tahu harus berbuat apa. Semua ketakutan mengeluarkan keringat deras di sekujur tubuh mereka. Menyaksikan suami istri yang dimakan wajahnya oleh Marwo ini. Setelah memakan wajah keduanya, Marwo menatap tajam ke sekitar. Semua tidak bergeming dan tidak bergerak sedikitpun. Kemudian Marwo beranjak terbang keluar meninggalkan mereka. Setelah beberapa waktu, seorang warga mengintip keluar dan tidak melihat Marwo di luar. Setelah 1 jam berlalu barulah warga mulai berdatangan ke ruangan itu untuk melihat dan menolong pasangan suami istri itu. Namun siapa sangka keduanya meninggal di tempat dengan bersimpah darah dan wajah keduanya yang sudah hancur dengan daging yang sudah terlepas dari wajah mereka.